Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai PBB 1. Ini masuk dalam lembar evaluasi 1 kalian. Ya, oke. Tanpa basa-basi lagi, let's go. Oke, untuk PBB 1. PBB 1 itu 7 poin PBB 1. Yang pertama, sikap sempurna, istirahat di tempat, hormat, berkumpul, berhimpun, periksa kerapian, dan bubar. Itu untuk PBB 1. Nah, di PBB 1 pertama sikap sempurna. Dagu ditarik dari atas ya, dagu ditarik ke wajahnya, bahunya ditarik, dadanya dibusungkan, lalu tangan di kepala atau digenggam. Di apa ini? Kalau ini namanya apa? Digenggam. Tangan digenggam, ditempel. Kalau misalkan di celananya itu di samping jahitan celana kalau untuk putra, kalau untuk putri itu menyesuaikan. Tidak ada rongga, digantung, diberi tenaga sewajarnya. Jangan sampai si tangannya itu tidak nggak sesuai lah gitu ya. Terus setelah itu pandangan lurus ke depan, kaki dibuka 45 derajat atau sekepalan tangan. Setelah itu mulut ditutup, pandangan lurus ke depan, bernafas sewajarnya dari hidung. Jadi mulutnya diam, jangan buka. Itu untuk sikap sempurna. Nah, di akhir video penjelasan akan ada praktek. Nah, mohon disimak prakteknya. Oke, yang kedua adalah istirahat di tempat. Pelaksanaan istirahat di tempat itu sebenarnya posisinya sama kayak sikap sempurna, tapi yang membedakan adalah kakinya dibuka selebar bahu, tangan kiri kalau misalkan kalian melihatnya kembali, tangan kiri itu disimpan di pergelangan tangan kanan. Nah, dan tangan kanan itu di kepala bukan di genggam, di kepala, dan disimpan di sabuk kalian, di atas, bukan di atas ya, maksudnya ini sabuk, ini tangan kalian gitu. Bukan di atasnya atau di bawahnya, tapi pas di sabuknya gitu. Kalau misalkan nggak ada sabuk itu menyesuaikan ya, bisa kalau misalkan pakai training, kalian bisa pakai di karetnya gitu ya, karet gitu. Jadi kaki dibuka selebar bahu agar proporsional gitu ya. Lanjut ada hormat. Nah, hormat nanti di akhir video akan dijelaskan mengenai dipraktekkan juga mengenai pakai tutup kepala, tanpa tutup kepala. Tanpa tutup kepalanya ada 2 nih. Kalau misalkan pakai kacamata kayak gini, sama yang nggak pakai kacamata. Tuh. Ini ya, set. Nah, hormatnya ini kalau misalkan pakai kacamata, hormatnya di sini. Dan ini lurus, tidak menggunung. Nah, ini tuh jangan sampai gini banget, lurus enggak. Nah, gini, dan jangan ke belakang, tapi terus agak ke depan gitu, 45 derajat seperti itu. Itu untuk hormat. Nah, hormatnya itu tadi kan ya, ada pakai tutup kepala dan tanpa tutup kepala. Tanpa tutup kepala juga ada yang pakai kacamata dan ada juga yang nggak pakai kacamata. Di ujung alis, kalau nggak pakai kacamata di ujung alis. Kalau misalkan pakai kacamata di ujung bintangnya. Nah, kalau pakai topi gimana? Kalau pakai topi itu di lidah topinya. Nah, nanti di akhir video bakal dijelaskan. Oke, lanjut ke berkumpul. Nah, berkumpul ini posisinya adalah berbenjar atau bersaf gitu ya, di dalam satu pasukan sebenarnya kalau untuk berkumpul. Nah, aba-abanya nanti satu orang pemanggil misalkan berdiri di depan, bilang berkumpul, mulai. Nah, sudah mulai, nanti satu orang ke depannya, 6 langkah di depannya, langsung sikap sempurna. Nanti ada aba-abanya. Lanjutan dari berkumpul adalah bersaf, kumpul, mulai. Nah, itu
bisa satu orang dulu dipanggil, misalkan siapa sebagai penjurunya gitu ya, misalkan Kopral Dadang sebagai penjuru, siap sebagai penjuru, langsung lari ke depannya tuh kurang lebih 6 langkah. Habis itu baru ada baba pesaf kumpul atau berbanjar kumpul seperti itu. Terus si penjurunya tadi kalau misalnya udah kan tadi pesaf kumpul atau berbanjar kumpul, mulai kan langsung lari semua pasukannya sudah masuk di pasukan. Terus kan lurus teruskan sangangan sepungan menyesuaikan dengan si kondisi pasukan dan kondisi tempat. Jadi kalau udah lurus si penjurunya bilang lurus, nah kalau misalkan ada baba selesai langsung sikap istirahat itu. Sekarang ada berhimpun. Bedanya berhimpun adalah aba-abanya langsung gak usah manggil penjuru, berhimpun mulai. Nah semuanya langsung lari, ambil 3 langkah, jarak 3 langkah dari si pengambilnya dan membentuk setengah lingkaran. Nah itu perbedaan berhimpun dan berkumpul. Nah selanjutnya ada periksa kerapian di sini. Kalau misalkan dijelaskan secara lisan kayak gini, dari posisinya tuh lazimnya tuh istirahat parade, bukan istirahat tempat biasa. Nah ini nyambung tadi ke materi istirahat tempat tuh ada istirahat biasa, ada istirahat parade. Pembedanya tuh cuma di posisi tangannya aja. Posisi tangan istirahat parade itu di atasnya sabuk, jadi nggak pasti sabuknya tapi di atasnya tuh. Nah kalau periksa kerapian tuh dari parade istirahat tempat, parade periksa kerapian langsung sempurna, terus mulai dari mulai ngebungkukin badan, terus tangannya tuh di tangan pertama mulai dari kiri, semua dari kiri, 1 2 jangan hitungan 1 2 1 2. Nah terus setelah yang bawah dulu ya, di atasnya pergelangan kaki itu namanya paha. Di paha dulu 1 2 terus naik satu tuh di pinggir tangannya tuh gini dan menyisir ke bawah 1 2 terus tangannya langsung disimpan di pinggang, badan ditegakkan 1 2 tangan, jadi si badan kan terus diluruskan, tangannya sekalian lurus ke bawah terus ke belakang 1 2 terus ke dada kiri 1 2 terus ke tengah 1 2 kaki 1 2 1. Kalau udah selesai istirahat tempat seperti itu untuk periksa kerapian. Ada bubar. Nah bubar jalan itu berarti ada 2 sebenarnya, ada yang pakai penghormatan sama tanpa penghormatan, itu tergantung si yang pengambil pasukannya misalkan atau komandan pasukannya. Misalkan bubar jalan hormat, yang sananya atau yang pengambilnya hormat, nah dia turun, nah kita baru turun balik kanan, langsung langkah tegal dari langkah biasa, langsung mau teriak biasanya kalau kita lazimnya di paskibra ya, paskibra. Kalau misalkan kalian japas gitu. Nah kalau misalkan tanpa penghormatan, kalian langsung tanpa penghormatan balik kanan bubar jalan, langsung balik kanan, langsung langkah, langsung berteriak misalkan paskibra atau kalian capas seperti itu. Baik, itu adalah untuk PBB 1. Oke, video dari Akang. Baik.